Kali ini saya akan membahas jenis-jenis elektroda las. Yang pertama yaitu SAW. Las SAW atau Submerged Arch Welding merupakan sebuah proses penggabungan metal yang melibatkan pembentukan busur listrik dengan kawat elektroda yang diumpankan secara terus-menerus kepada benda kerja selama proses las berlangsung. Pengelasan ini melibatkan pasir flak yang menutupi busur dan ketika meleleh menjadikannya konduktor listrik yang baik antara logam yang disambung dengan elektroda. Proses ini berjalan secara otomatis dan dijalankan oleh mesin. Untuk kelebihan las SAW sendiri yaitu pertama, SAW dikenal karena kecepatan pengelasannya. Yang kedua, hasil pengelasan SAW sering memiliki kualitas tinggi. Yang ketiga, ketahanan terhadap distorsi adalah salah satu keunggulan SAW. Yang keempat, aplikasinya di berbagai industri. Untuk kekurangan las SAW, yang pertama, persiapan material yang cermat adalah kunci kesuksesan dalam SAW. Yang kedua, pemilihan flak yang sesuai dengan jenis pengelasan dan logam dasar sangat penting. Yang ketiga, pengendalian suhu dan kelembapan. Yang keempat, keterampilan operator yang diperlukan. Untuk jenis las yang kedua yaitu SMAW atau Shield Metal Arch Welding. SMAW adalah suatu proses pengelasan busur listrik di mana energi panas untuk pengelasan dibangkitkan oleh busur listrik yang terbentuk antara elektroda logam yang terbungkus benda kerja. Untuk kelebihan las SMAW yaitu yang pertama, biaya peralatan lebih murah. Kedua, transisi cepat dan mudah dari satu materi ke materi lainnya. Yang ketiga, proses ini cocok untuk pengelasan di ruang terbatas dan berbagai posisi dengan sedikit masalah. Yang keempat, laju deposisi lebih cepat. Yang kelima, yaitu mudah dipindahkan. Yang keenam, kemampuan untuk membengkokkan elektroda memungkinkan proses ini untuk digunakan di ruang yang relatif sempit. Kekurangan SMAW yaitu yang pertama, tingkat deposisi rendah dibanding dengan GMAW atau FCAW. Yang kedua, biaya filler metal per pengelasan dapat lebih besar karena efisiensi pengendapan rendah. Yang ketiga, faktor produksi biasanya lebih rendah. Yang keempat, jenis pengelasan ini lebih membutuhkan koordinasi tangan dan mata. Yang kelima, perlu dilakukan penghapusan terak. Jenis las yang ketiga yaitu GMAW atau Gas Metal Arch Welding. GMAW adalah salah satu proses pengelasan atau penyambungan logam sejenis dengan menggunakan bahan tambahan berupa kawat gulungan dan pelindung gas dengan melalui proses pencairan. Pelindung gas berfungsi untuk melindungi dari proses oksidasi karena pengaruh udara dari luar yang dapat mempengaruhi kualitas las. Jenis gas yang digunakan antara lain gas argon dan helium. Kelebihan dari jenis las ini yaitu yang pertama, efisiensi deposisi tinggi. Yang kedua, tidak ada terak yang perlu dipotong. Yang kedua, jika diatur dengan benar, proses ini dapat digunakan pada bahan tipis dengan relatif mudah. Yang ketiga, endapan las hidrogen lebih rendah dengan semua elektroda. Kemudian yang kelima, faktor produksi tinggi karena prosesnya menggunakan elektroda kontinu. Untuk kekurangannya yaitu satu, memerlukan pengumpan kawat yang sulit dipindahkan dan terkadang dapat menjadi beban pemeliharaan atau perbaikan. Yang kedua, membutuhkan gas pelindung sehingga sulit melakukan pengelasan dalam kondisi berangin. Yang ketiga, pengelasan yang tidak pada posisinya terkadang lebih sulit. Yang keempat, meningkatnya kemungkinan kurangnya fusi jika parameter dan teknik pengelasan tidak dikontrol. Kemudian jenis las yang terakhir yaitu GTAW atau Gas Tungsten Arch Welding. Jenis las ini menggunakan elektroda tungsten dalam proses pengelasannya, tidak seperti pengelasan SMAW. Pada pengelasan ini membutuhkan gas pelindung tambahan dan biasanya menggunakan gas argon sebagai pelindung gas. Karena sifat tungsten yang dapat bertahan dalam suhu yang sangat tinggi, sehingga tungsten tidak akan meleleh dan habis selama proses pengelasan. Kelebihannya yaitu satu, memberikan presisi dan kualitas yang luar biasa. Dua, cocok untuk berbagai jenis logam termasuk aluminium, baja tahan karat, dan logam paduan eksotis. Yang ketiga, asap minimal dan operasi lebih bersih. Yang keempat, menggunakan gas pelindung argon, menyederhanakan kebutuhan gas. Untuk yang kelima, menawarkan fleksibilitas dengan penyesuaian arus listrik yang tepat untuk berbagai aplikasi. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, lebih lambat dan lebih mahal daripada metode lainnya. Yang kedua, memerlukan keterampilan tingkat lanjut. Yang ketiga, cakupan gas yang buruk dapat menyebabkan masalah kontaminasi. Kemudian yang keempat, risiko panas berlebih dan perlunya polaritas yang benar meningkatkan kompleksitas.